Realcon 100% di kota Pasuruan, kandang PKB, saudara. Kita akan lihat. Ini yang akan membuat Caimin marah-marah. Dan mungkin akan mengatakan kalimat seperti Pak Ganjar Pranowo. Oh, ini anomali. Gak mungkin suara Amin serendah itu. Sementara caleg-caleg dari PKB banyak yang dipilih di sana. Anda tidak akan mau menerima fakta masyarakat yang memang punya pilihan berbeda antara caleg dengan capres. Ini pun kan sama, dianulir oleh Pak Ganjar Pranowo. Oh, kita nggak percaya, ini anomali, nggak mungkin. Padahal memang faktanya seperti itu. Jangan orang lain saya. Calegnya dari mulai kabupaten, provinsi, sampai RI nyoblos dari PKB. Capresnya bukan Amin. Mohon maaf. Mohon maaf. Tapi 02. Saya, jangan orang lain, saya. Dan saya yakin contoh-contoh seperti saya itu banyak. Jangan mengatakan bahwa ini anomali, ini fakta. Jangan mengatakan anomali, ini fakta, saudara. Coba saya tanya di sini. Kalian yang dewannya pilih kader PDIP atau pilih kader PKB, PKS atau apapun itu, yang capresnya tidak sama dengan yang diusung oleh partai politiknya. Coba komentar di sini. Untuk mengkonfirmasi sejauh mana klaiman anomali mereka. Oh, ini suara saya anomali. Nah, sejauh mana? Kita konfirmasi dengan fakta, data di lapangan. Kan itu kalian yang sudah nyoblos. Dewannya pilih siapa? Sama nggak, inheren nggak dengan capresnya? Misal kalian calegnya pilih PKB, inheren nggak dengan juga sama kalian nyoblos Amin? Kalian nyoblos dari PDIP, inheren nggak sama kalian nyoblos Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD? Coba komentar di bawah ya. Saya yakin 100% ini berbeda. Banyak dari kalian juga yang melakukan hal yang sama seperti saya. Dan di sini di masyarakat saya juga sama. Banyak yang melakukan itu. Caleg-calegnya di sini yang menang itu PKS. Capresnya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Apa ini? Ngaji ini. Oh, ada pengajian. Kita lanjutkan nanti ya. Kita dengerin dulu pengajian. Oke, kita lanjut. Barusan habis ikut tahlilan dulu di masjid, saudara. Sambil ada pengajiannya. Kita baca beritanya. Lanjut ya. Dari CNN. Realcon 100% Kota Pasuruan. Prabowo menang telak di kandang PKB. Realcon KPU Pilpres 2024 di Kota Pasuruan, Jawa Timur yang dipublikasikan di situs Pemilu 2024 sudah mencapai 100%. Hasilnya, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selisih keunggulan Prabowo Gibran pun sangat besar dibanding lawan-lawannya. Padahal banyak suara yang mengalir ke caleg dari PKB di Kota Pasuruan dalam kategori pemilihan anggota DPR. Anomali. Ini anomali. Cek di Kota Pasuruannya. Saya yakin ini bukan anomali, tapi memang ini buktinya, ini faktanya, ini kedaulatan rakyat. Ya, lanjut. Dan satu kali lagi, sekaligus ini adalah hukuman bagi Caimin yang sudah sembarangan memilih pasangan, saudara, agar menjadi pembelajaran. Kalau memang serius mau dipilih oleh mayoritas warga Nahdliyin. Memang setiap perhelatan pilpres ini warga-warga Nahdliyin tidak hanya terkonsolidasi terhadap satu pasangan, tapi minimal membawa mayoritasnya. Kalau pasangan Caimin mungkin tepat, maka mayoritas boleh aja pilih Caimin. Ya meskipun
masih setengah-setengah lah, boleh lah ya. Kalau misal berpasangan dengan Prabowo, apa berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau Cak Iminnya yang nyapres sendiri, itu loh. Boleh jadi, bisa jadi. Bisa lebih banyak lah suara NU itu yang mengalir ke Cak Imin. Sekarang itu berapa persen sih? Apalagi gontok-gontokan sosok mau melawan NU, ketua umum PBNU. Ini keblunderan Cak Imin tuh ya. Lanjut. Mending satu kali lagi untung partainya nggak ikuti hukum, cuma capresnya, cuma Caiminnya doang sebagai ketua umumnya. Itu bukti sayangnya orang-orang NU kepada PKB. Caimin harus bersyukur, makanya nggak boleh sombong dan seenaknya kepada NU, apalagi sok mau mengatur-ngatur NU. Kan anak, masa anak ngatur orang tua, nggak sopan, Cak. Diketahui PKB adalah pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Berikut rincian perolehan suara di Kota Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan data yang diambil dari situs pemilu 2024 kpu.go.id pada 4 Maret 2024. Hari ini ya. Oh, ini nih. Persentase suara capres-cawapres Kota Pasuruan. Angka berasal dari situs pemilu 2024.kpu.go.id berdasarkan 100% data masuk pada 4 Maret 2024. Kita cek nih. Ganjar Mahfud 13,47%. Anies Muhaimin 20,16%. Prabowo Gibran 66,37%. Gila, bos. Perbandingan aja dengan Anies 40%. Ini telak namanya. Ini telak. Anomali. Saya suka betul sebetulnya mendengar anomali itu. Orang-orang yang mengatakan anomali, apakah dia tidak pernah turun ke lapangan? Ngecek masyarakat langsung. Satu kali lagi saya katakan, Pilpres itu rata-rata orang sudah menentukan pilihan sesuai dengan preferensi dia. Nggak bisa kita atur-atur. Bahkan bila caleg ikut mengatur, mengintervensi, apalagi memaksa masyarakat untuk memilih capres yang dia dukung, maka yang akan rugi ini caleg yang di daerah yang memaksa itu. Akan jengkel masyarakat. Capres itu kita punya pilihan masing-masing. Oke lah, kalau pilih saya pilih Anda, tapi capresnya jangan berani-berani kau atur kita. Itu rata-rata. Karena kesemuanya capres ini kita hanya kenal lewat media sosial, nggak ada yang kenal dekat kok. Hitung-hitungannya rasional, sehingga patokan kita suka atau tidak terhadap salah satu capres itu ya dari media sosial. Makanya benar-benar sangat menentukan sekali urusan medsos ini. Dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta tim sesnya gagal mensosialisasikan kepada warga NU agar supaya memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gagal Anda mensosialisasikan kepada warga Nahdliyin. Itu. Jadi itu adalah fakta. Fakta itu. Kalau caleg di masyarakat, kalau saya lihat itu nggak ada ideologi urusan caleg itu. Siapa yang sering datang ke sana, apalagi ngasih bantuan, ngasih sembako, dia yang akan dipilih. Dari manapun partainya, mau dari PKS, PKB, kecuali kalau yang sangat ideologis. Biasanya kader-kader yang sangat ideologis itu dari PKS. Pokoknya ya itu kan sistem kaderisasi dari PKS itu memang hebat lah, diakui atau tidak. Kalau NU yang penting nasionalis. Kalau NU kalau saya lihat yang penting nasionalis, religius atau nasionalis. Itu rata-rata pilihan warga-warga Nahdliyin. Tidak suka yang ekstrim-ekstriman tuh. Begitu kalau saya lihat kultur di masyarakat. Nggak terlalu menghitung lah urusan itu. Yang penting caleg itu datang ke masyarakat, apalagi ngasih bantuan, ada komitmen dan lain sebagainya. Siap ngasih siap menampung aspirasi masyarakat, itu yang akan dipilih. Kalau presidennya di sini di wilayah saya
dari kesemuanya nggak ada yang ngasih sembako, nggak ada yang memperkenalkan diri dan lain sebagainya, nggak ada. Sehingga masyarakat itu bisa bebas memilih, menentukan, dan nggak bisa dipaksa untuk, nggak bisa. Dan kebetulan sekarang masyarakat rata-rata banyaknya milihnya Prabowo. Oh gimana lagi? Mau maksa, mau marah, caleg-caleg dari PKB, dari PDIP, Anda kenapa? Andanya yang akan babak belur kepada masyarakat bila masyarakat Anda marahi karena tidak pilih capres dari partai yang diusung oleh Anda tuh. Serius itu. Coba aja kepada konstituen Anda, paksa untuk supaya pilih capres yang diusung oleh partai Anda. Jamin babak belur Anda. Jamin saya. Urusan pilpres beda loh. Pilpres dengan pileg itu beda banget. Makanya kalau kemudian mengatakan anomali, anomali. Anda berarti nggak pernah turun ke lapangan, itu namanya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, nih. Persentasi partai kategori pileg DPR di Kota Pasuruan. PKB paling tinggi, gila tuh. 24,15%, Golkar 16%, Gerindra 10%, PDIP 8,49%, PKS 8,23%. PKB paling luar biasa panjang, tapi pilpresnya Prabowo yang unggul. Anomali itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.